Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu. Apa kabarnya semuanya? Baik, Pak. Tuh. Alhamdulillah baik, Pak. Ketua kelas gimana Ketua kelas Arya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, untuk Ketua kelas Arya silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Sebelum kita memulai acara hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arya. Sebelumnya saya akan share screen dulu materi yang akan kita kaji bersama untuk kita diskusikan, yaitu tentang hidrosfer. Nah, sambil menunggu link yang saya berikan sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan refleksi pada pertemuan minggu lalu yang membahas tentang apa, Siva? Arya? Tentang atmosfer terkait dengan unsur cuaca, yaitu kelembaban udara, kemudian tekanan udara, dan juga angin, serta manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran pada hari ini melalui model pembelajaran problem based learning pada materi siklus hidrologi dan perairan darat, siswa diharapkan 1. Siswa dapat mengidentifikasi siklus hidrologi dan perairan darat sungai melalui pengamatan media pembelajaran yang ditampilkan di Zoom dan membaca bahan ajar yang telah disediakan oleh guru. 2. Siswa dapat menemukan penyelesaian suatu masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari menggunakan lembar kerja peserta didik pada materi siklus hidrologi dan perairan darat sungai bagi kehidupan sehari-hari. 3. Siswa dapat menganalisis kebermanfaatan dari materi materi siklus hidrologi dan perairan darat sungai bagi kehidupan sehari-hari. 4. Secara mandiri dan kelompok siswa dapat menganalisis manfaat sungai dan dampaknya terhadap kehidupan serta menyajikan beragam jenis perairan darat dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi dengan rasa ingin tahu, teliti, jujur, kerja keras, dan bertanggung jawab. Yang kelima, siswa memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, atau 4C, yang terintegrasi dengan materi hidrosfer. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengetahui tingkat pemahaman di awal tentang materi hidrosfer, saya akan menyampaikan pretest dulu kepada anak-anakku semuanya. Ya, silakan anak-anak bergabung di link ini untuk mengikuti pretest. Fungsinya apa? Fungsinya nanti saya akan mengetahui tingkat pemahaman anak-anak semuanya pada pretest tersebut. Kemudian nanti setelah selesai pembelajaran akan ada post test, baik itu nanti model kuisis prosesnya atau bisa juga melalui Google Form. Silakan di join sambil menunggu saya absen ya. Itu. Arya hadir. Hadir, Pak. Kemudian Adinda. Hadir, Pak. Kemudian Dania. Hadir, Pak. Kemudian Yasmin ada? Yasmin? Ada? Oke. Alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Marisa hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Kita mulai ya, Nak ya. Kita mulai. Selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan pretest pada materi hidrosfer. Pretest dimulai. Oke, kita beri aplaus buat Adinda Diva sebagai juara 1 pada pretest kali ini. Kemudian kita masuk ke materi kita. Sudah terlihat belum PPT-nya, Nak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, di sini ada gambar ya. Gambar apa ini, Arya? Belum hidup soundnya.
Gambar apa, Arya? Yang ini? Halo? Kendala jaringan nggak, Arya? Ini gambar apa, ya? Halo Pak, Gambar apa nih, Arya? gambar gunung Pak. Gambar pegunungan bersalju ya. Ini Iya pegunungan Pak, bersalju ya. Kemudian ada nggak kaitannya dengan kajian hidrosfer? ada Pak. Ada. Oke, jadi pada proses hidrologi nanti unsur salju ya akan masuk ke dalam salah satu urutan atau tahap pada pembentukan siklus hidrologi. Nah, sebelumnya kita identifikasi dulu apa itu hidrosfer. Ya, hidrosfer adalah bagian permukaan bumi yang terdiri dari perairan. Nah, perairan ini bisa perairan darat dan juga perairan laut. Untuk perairan darat kita biasa mengenal dengan istilah hidrologi, sedangkan perairan laut itu biasa dikenal dengan disiplin ilmu oceanografi. Nah, Indonesia ya mayoritas terdiri dari perairan, terutama lautannya yang sangat luas. Untuk itu kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah Tuhan menciptakan planet bumi yang penuh dengan atau kandungannya banyak, mayoritas mengandung air. Kita masuk ke dalam materi siklus hidrologi. Sebelumnya saya stop share dulu. Saya akan tampilkan terkait dengan proses siklus yang terjadi di permukaan bumi. Ini saya tampilkan animasi geraknya. Yang pertama, pada siklus hidrologi yang terjadi ialah Anda bisa amati gambarnya. Oke, Rania, silakan Rania. Jelaskan siklus hidrologi pendek ya dari animasi gambar tersebut. Jadi awalnya air itu menguap melalui proses evaporasi. Kemudian uap air naik ke ketinggian tertentu, kemudian mengalami kondensasi menjadi awan. Selanjutnya, awan terlalu berat karena ada air, terus mengalami presipitasi dalam bentuk hujan ke permukaan air laut. Terus siklusnya terulang lagi begitu-begitu terus, Pak. Kita lanjutkan pembahasan ini pada sungai. Sungai adalah massa air tawar yang mengalir secara alamiah yang mengikuti alur suatu lembah yang akhirnya bermuara di danau ataupun di laut. Kita akan berdiskusi terkait masalah yang akan saya tayangkan ke Anda ya. Ada problematika yang kita sering temui seharian. Oke. Yang pertama itu ada gambar apa ini? Zaneta, gambar 1. Gambar sungai ya, Pak. Gambar sungai. Sungainya kenapa ini, Zaneta? Banyak sampahnya. Banyak sampah. Ini sebelahnya apa ini? Rumah penduduk ya, Pak. Rumah penduduk. Oke, Rania di gambar 2. Ini gambarnya kenapa ini kondisinya? Apa yang bisa kamu ambil? Gambar 2, Rania. Gambar sungai, Pak. Sungai. Gak ada sampahnya. Bersih ya? Tuh. Iya. Kemudian di kanan kirinya ada permukiman atau tidak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Di sini kita akan diskusikan ya. Kemarin sudah dibagi kelompok. Nah, kelompok 1 itu Arya diwakili, kemudian kelompok 2 itu diwakili oleh Rasel, dan kelompok 3 itu diwakili oleh Destiawan Badra. Untuk kelompok 1 nih yang diwakili oleh ketua kelas Arya, bagaimana cara menanggulangi permasalahan yang ada pada gambar 1 ini. Tadi sampaikan sama Zaneta, ini gambarnya banyak sampah, Pak. Kanan kiri di sekitar sungai terdapat bantaran permukiman ya yang padat. Nah, kira-kira cara menanggulangi permasalahan pada gambar 1 apa nih? Kelompok 1, silakan. Menurut saya, kita dapat menanggulangi masalah seperti yang ditampilkan pada gambar pertama, yaitu dengan kita menghimbau kepada sesama untuk tidak membuang sampah ke sungai. Dan dampak yang akan terjadi jika kita tetap membuang sampah ke aliran sungai. Dan perlu dibentuknya rumah susun kepada penghuni pemukiman kumuh di bantaran sungai yang ada seperti di foto itu untuk meminimalisir sampah yang akan terbuang ke sungai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Solusinya tadi disampaikan oleh Ars, salah satunya ialah mendirikan rumah susun. Selain ibaratnya menanggulangi permasalahan sampah dari mulai konseling kepada masyarakat akan sadarnya lingkungan, menjaga wilayah untuk tetap bersih, dan
membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Oke, kondisi nomor 2, gambar 2 diwakili oleh kelompok 2, silakan. Tadi Destiawan Badra atau Rasel? Saya agak lupa tadi. Kelompok 2. Sorry ya, Pak. Oh, silakan. Destiawan Badra. Oke, jadi kalau menurut saya itu untuk mempertahankan kondisi sungai yang telah bersih dan telah dinormalisasi adalah harus adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, Pak. Jadi pemerintah harus tegas dan konsekuen dalam menegakkan dan menetapkan peraturan sehingga masyarakat jelas begitu tahu dan percaya kepada pemerintah untuk menjaga kondisi sungai tersebut, dan juga untuk masyarakat harus lebih dibudayakan untuk tidak buang sampah sembarangan dan melihat juga effort pemerintah yang telah mampu menormalisasi dan membersihkan sampah dari sungai tersebut dan merapikan pemukiman kumuhnya. Menurut saya itu, Pak. Oke, makasih Destiawan Badra untuk jawabannya, bagus sekali. Yang pertama, yang paling penting digarisbawahi tadi adanya aturan tegas dari pemerintah, ya kan gitu ya. Terus pentingnya masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan dan tidak boleh adanya daerah permukiman di daerah bantaran kali, sehingga akhirnya wilayah tersebut akan tetap asri. Oke, kelompok 3 diwakili oleh Rasel tadi, dampak yang timbulkan dari kedua gambar tersebut. Apa, Ya, Pak. Rasel? Untuk gambar yang pertama itu bisa dilihat dari sampahnya banyak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti yang pertama pencemaran udara. Sampah yang menumpuk itu akan menimbulkan bau tak sedap. Terus yang keduanya menimbulkan penyakit juga. Sampah yang menumpuk dan tercampur dengan air bisa menjadi sarang penyakit kayak dihinggapi oleh lalat dan nyamuk. Bisa menyebabkan penyakit seperti diare, demam berdarah, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menyebabkan pencemaran air, yang menyebabkan airnya itu menjadi berubah warnanya, baunya, dan rasanya juga. Apalagi kan kalau di gambar yang nomor 1 ada penduduknya, itu juga pasti ada yang menggunakan air sungainya untuk mandi juga dan akan lebih mudah terjangkit penyakit. Dan yang keempat tentunya itu menyebabkan banjir, di mana di musim penghujan penumpukan sampah akan menghambat aliran sungai dan menyebabkan air sungai meluap. Itu, Pak. Luar biasa jawabannya, kita beri aplaus untuk kita semua. Untuk jawaban Rasel, jawaban dari Destiawan Badra dan Arya terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan. Ini kita mampu menganalisis dari kacamata kita terkait dengan kondisi yang ada. Nah, masing-masing 2 studi kasus tersebut memiliki dampak, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Yang jelas pada gambar 1 banyak sekali dampak negatif yang dimunculkan, sedangkan pada gambar 2 banyak sekali dampak positif yang bisa kita rasakan. Pada hari ini Bapak cukupkan sekian pada pertemuan ini. Kemudian nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang morfologi laut, zona laut, kemudian terbentuknya laut. Ya, jadi itu materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, Bapak ada postes, silakan anak-anakku bergabung di Google Quizzes kembali, ya, sebagai sebagai parameter hasil proses pembelajaran yang kita lakukan. Kita akan mengukur sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita bahas secara bersama. Oke, silakan masuk ke dalam link tersebut. Oke, siap-siap. Mari kita mulai. Kita berdoa sebelum mulai. Ya, silakan berdoa. Saya klik mulai. Kita beri plus pada 3 besar, Adinda, Rasel, dan Arya Saputra. Ya, selamat buat 3 besar, luar biasa pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah ada proses yang sangat baik di pembelajaran pada hari ini. Terlihat dari progres awal sampai di akhir, anak-anakku sudah menjalankan proses pembelajaran ini dengan baik. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran ini.
tolong ketua kelas Arya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Dengan wujudnya acara ini, mohon teman-teman ikuti untuk berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Salam buat ayah bundanya di rumah. Mudah-mudahan ya kita diberikan perlindungan dan kita berdoa semoga wabah virus pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka atau datang ke sekolah. Kangen juga kita selama setahun tidak hadir ke sekolah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.